Ternyata bukan, pas Ale buka sepatu, buka kaos kaki, itu kaos kaki yang putih berubah kayak coklat kemerah-merahan gitu. Gua lagi senderan, itu ada yang shh, shh, dari bawah. Gua ngeliat nenek-nenek rambutnya acak-acakan, diikat tapi ikat asal-asalan gitu. Pakai bra nenek-nenek, pakai kain. Ada cewek pakai baju merah, baju dress gitu, baju langsung masuk ke dalam tenda nuntun Ale. Ngasih tangan, nuntun buat ngajak dia keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Oke, di episode kali ini gue kedatangan narasumber. Kenalan sama dia, tapi gue mau kenalan dulu sama dia, oke? Halo Bang. Halo. Siapa namanya? Ibnu. Ibnu, dari mana nih? Dari tadi. Ya dari tadi. Iya. Maksudnya dari mana? Oh, dari Jakarta Timur. Jakarta Timur nih. Sibuk apa nih Bang sekarang? Sibuk usaha sih, sama konten-konten gak jelas. Asik. Boleh sebutin dong kontennya Boleh. apa tuh? Di Timur Misteri. Timur Misteri. Wah, bajunya tuh pakai tuh. Cek Timur Misteri. Di situ juga banyak cerita-cerita horor lainnya. Boleh banget ya Bang, mampir ya Bang ya. Siap. Jangan lupa di like and comment and subscribe gitu. Oke, Bang, malam ini mau bawain cerita di mana nih? Di Gunung Gede Pangrango di tahun 2007. Oke, masih jelas banget nih kayaknya nih. Tapi kalau tahun lama terus diceritain kayak masih membekas banget ya. Oke Bang, boleh minta kisi-kisinya? Itu di jalur Salabintana. Ketemu pasar goib. Oke. Wow, Gunung Gede ada pasar goib. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Selatan Jakarta. Jangan lupa saksiin video kita sampai habis kalau pengen tahu cerita untuk lebih jelasnya lagi. Bang, sebelum kita mulai, kita salaman dulu. Itu nama lengkapnya siapa? Ibnu Fitro Sidik. Asik, gue mau traveling sama abangnya ke Gunung Gede. Dimulai dari sekarang. Oke Bang, gimana Bang ceritanya? Jadi pendakian ini di 2007 berawal dari tongkrongan. Jadi ini pendakian perdana sih, pertama gua ngedaki gunung. Jadi pendakian ini bukan ambisi gue pengen naik gunung, tapi gue berambisi gue selalu ketinggalan cerita di tongkrongan. Jadi gue nongkrong, yang lain tuh pada cerita gunung, gue kan gabut. Gue nggak punya cerita nih, gue jadi diem, gue selalu jadi pendengar gitu. Nah, singkat cerita di malam itu gue nongkrong, gue nyeletuk, ayolah naik gunung gitu. Jadi gue penggagas, temen gue nggak pernah ke gunung nih, tapi gue ngegagas. Setelah senior gue yang satu, yaudah ayo kapan gitu. Yaudah kita rencanain lah di situ. Singkat cerita di pendakian ini gue bertiga, yang di tongkrongan perjanjian 5, cuman 2 cancel. Singkat cerita kan gue perjelas nih apa aja yang harus dibawa, karena kan gue perdana naik gunung. Apa aja yang harus dibawa, terus biayanya berapa gitu, segala macam gue banyakannya lah di situ. Udah dikasih tahu. Nah, keberangkatan gue itu di 2007 bukan dari waktu, tapi sampai alat-alat ketemu, pinjaman alat ketemu, baru berangkat. Jadi nggak tahu kapan kita harus berangkatnya. Jadi kata senior gue tuh, ya udah siap-siapin aja dulu. Dulu tuh gue dipintain budget 50.000 per orang buat ke Gunung Gede via Salabintana. Ya udah kumpulin duit dulu, karena itu gue masih sekolah kan ya. Jadi gue 50.000 itu lumayan besar lah, gue nggak harus nabung juga gitu. Singkat cerita di 2 minggu setelah perencanaan baru gue berangkat. Jadi senior gue tuh udah dapat pinjaman keril, pinjaman tenda. Ya udah gue berangkat. Gue nongkrong nih di abis isya itu baru ngabarin. Jadi ntar malam kita berangkat, alat udah siap. Gue kan dari segi biaya gue udah siap gitu, tapi segi peralatan gue belum siap. Ya udah, cuman dikasih tahu cuma yang penting-penting aja lah. Cuman bawa pakaian biar nggak dingin, sama bawa ya pokoknya buat kepentingan pribadi lah intinya. Ya udah gue balik ngambil tuh, gue langsung abis di tongkrongan gue balik ngambil. Ya udah ngambil, kumpulin lagi, packing gue bawa 1 keril 1 depek waktu itu karena bertiga kan. Ya udah
Jadi jam 11 belum berangkat nih. Terus senior gue masih asik aja gitu di tongkrongan, masih asik sama obrolannya gitu. Gue dalam hati mikir, ntar mau berangkat kok sesantai ini gitu. Sedangkan yang gue dapat cerita-ceritanya dari teman-teman kan banyak lah kendala-kendala di gunung, yang entah kedinginan, hipotermia segala macam. Gue udah nggak asing lah di telinga gue buat informasi itu. Tapi ini jam 11 belum berangkat gitu. Mau berangkat jam berapa? Karena gue di situ juniornya kan, gue nggak berani langsung ngasih apa tuh penjelasan ke senior gitu kan. Udah gue ngikut aja. Nah singkat cerita jam 12 tuh baru diajak balik ke rumah senior. Ayo kita ke rumah. Nah, yang diajak ke rumah ini yang 2 orang ini, 3 sama dia. Udah gue berangkat ke rumah dia, packing segala macem. Nah gue bawa baju kebanyakan tuh, karena gue nggak ngerti. Jadi gue kebanyakan ditawain lah gue di situ di tongkrongan. Itu baju gue udah bawa ke tongkrongan, ditawain lah gue di situ. Dicengin lah, katanya mau nginep berapa malam sampai segini banyak gitu kan. Ya udah akhirnya gue pulang lagi, gue naruh sebagian pakaian gue, ya udah gue balik ke rumah senior buat packing tuh. Gue packing segala macam. Nah senior gue nyuruh nih, dia lagi waktu itu manggil gue kan Ip gitu ya. Nama gue Ibnu, dipanggilnya Ip sama dia. Ip, kenapa om? Sekarang ambil pulpen sama kertas, tulis nama, alamat, sama nomor telepon yang bisa dihubungin. Tadi ya gitu. Gue waktu itu sebenarnya udah wajib sih bikin KTP, udah di atas 17 tahun, tapi gue emang kemauan gue yang nggak bikin KTP waktu itu karena gue masih sekolah kan. Udah gue tulis, gue ikutin. Udah nih om, udah saya bikin, kantongin aja, taruh di plastik es. Jadi itu kertas udah ditulis nama segala macam, alamat sama nomor yang bisa dihubungin orang rumah, taruh di plastik es, diikat, kantongin. Ya gue ngikutin aja kan, namanya gue nggak ngerti. Gue pikir itu mungkin persyaratan naik gunung gitu. Udah gue ikutin. Gue sama Ale nih, jadi yang di bawah nih yang juniornya gue sama Ale. Nah Om Rudi ini yang seniornya 1 orang yang ngebawa gue. Ya udah gue sama Ale bikin, gue kantongin, taruh tas, berangkatlah gue jam 1 ke terminal Kampung Rambutan. Waktu itu gue berangkat ke terminal Rambutan. Di sana gue tuh masih, kita kan bis banyak tuh yang arah Sukabumi gitu, mau transit di Ciawi dulu bisa kan, ada tuh 2000 kan waktu itu gue tahu. Nah ini nggak ditaikin sama senior gue kan, gue komplain kan sampai jam 3, setengah 4 nggak ditaikin tuh bis banyak yang ke arah Sukabumi, ke Ciawi dulu gitu, tapi ke arah Sukabumi banyak gitu. Tapi dia enggak, sampai setengah 5-an gue baru naik. Ternyata dia nyari yang murah, yang kayak minibus gitu, minibus ya pokoknya yang udah nggak AC, yang cakadul lah di dalamnya, crowded banget itu, kita masuk juga penumpangnya udah semeraut. Nah nyari yang kayak gitu ternyata. Jadi dari tadi bis banyak yang lewat nggak ditaikin, nyari yang kayak gitu karena biayanya murah. Udah jam setengah 5 itu gue berangkat, gue naik bis sampai di alun-alun Cisaat. Gue turun di situ, itu masih jauh tuh ke base camp Salabintana. Nah terus gue ngikutin aja kan, nggak tahu salah turun, nggak tahu apa gitu. Gue turun di situ, yang sekarang gue tahu itu jauh banget, sebenarnya nggak turun di situ. Nah ternyata nyari kekurangan logistik karena itu alun-alun kan, banyak pasar gitu, banyak warung. Ya udah ternyata gue ditinggal nih sama Ale. Ente tunggu sini, biar dia sendiri aja gitu, biar gue ada temennya ditinggal di situ di pinggir jalan, gue ditungguin dia nyari logistik. Ternyata yang kurang itu spiritus. Dulu tuh kita masak pakai spiritus, nggak pakai nesting, nggak pakai gas gitu, nggak pakai. Jadi kita pakai spiritus, pakai kayu, udah pakai kuali-kuali yang rumah tuh yang buat masak mie instan. Jadi kayak gitu, jadi dia nyari spiritus, ternyata dia lama tuh di situ, dia bisa sampai siang waktu itu, jam 7-an gitu. Kita dari setengah 5 kita start dari Rambutan, sampai sana setengah 7, terus sampai jam 7-an dia baru balik lagi, setengah jam kita ditinggal, kita nggak tahu mau mana tuh. Sama-sama baru sama si Ale itu. Dia nyari spiritus. Kita sempat protes nih ke dia, om kok lama banget. Ternyata dia nyari bengkel yang buka. Kalau pasar kan banyak, kalau sayur-sayuran tuh udah banyak yang buka, tapi dia nungguin bengkel. Jadi bengkel yang buka bayarin spiritusnya. Ya dapatlah kita sampai botol tanggung tuh, botol mineral, dapat spiritus, berangkat. Nah, kita naik angkot ke Halimun. Nah di Halimun itu banyak mahasiswa tuh pada camping, jadi kayak camcer gitu. Nah gue kan yang baru naik gunung
songol nih, songong gitu. Sengak lah gue laga rebutan keril nih sama si Ale. Udah gue aja yang bawa biar kelihatan keren gitu, banyak mahasiswa lagi pada camping. Nah, udah gue aja lah yang bawa, udah gue aja gitu ya, sama-sama rebutan lah buat kita buat gaya-gayaan. Ya udah terus akhirnya gue bawa tuh, gue bawa. Nah, udah deket nih sama pintu registrasi tempat simaksi. Gue ditahan sama senior gue, satu-satu ya, jangan jalan bareng. Gue kan bingung, ada apa ini kok jalannya satu-satu. Udah ikutin aja. Ya udah gue, lu pertama Ip. Itu gue pertama nih. Jalan ngelewatin rumah itu ditunjuk sama dia. Lewatin rumah itu, tunggu di depannya. Yang penting udah lewatin rumah itu gitu. Emang kenapa Om? Udah ikut aja, jalan sana. Udah gue lari nih, suruh lari sama dia, suruh cepet gitu. Itu kisaran jam berapa? Jam setengah 9 atau jam 8 gitu. Gue langsung lari. Gue kan nggak tahu nih lari sampai mana gitu kan, karena gue nggak, jalurnya udah dia cuma ikutin jalan ini aja. Tapi ntar pas di depan setelah base camp ada pertigaan. Gue lari aja, gue ikutin jalur. Karena ada pertigaan, gue berhenti di situ. Itu pertigaan lurus ke air terjun, kiri ke jalur pendakian. Karena gue nggak tahu ada pertigaan, ya gue tunggu di situ. Nah dia dari jauh ngasih kode nih, begini-begini. Mungkin suruh jauhan lagi gitu. Ya gue kan di situ gue ngeri tersesat gitu, ngeri kesasar. Ya udah gue tunggu situ aja, bodo amat. Gue hirauin lah instruksi dia gitu. Ya udah nggak lama si Ale nih nyusul lari, nyamperin gue. Ale juga berhentinya di tempat gue berhenti, dan tempat gue berhenti masih kelihatan dari base camp. Masih kepantau lah kalau ada orang di base camp. Nah pada saat itu sepi karena masih pagi mungkin ya. Jadi jalur Salabintana itu emang nggak ramai dilewatin pendaki gitu, cuma sebagian pendaki aja lah. Nah gue gitu nggak ada orang di base camp. Udah Ale sampai nyamperin gue, terakhir senior gue nih Om Rudi. Udah melimpir ke kiri. Tapi berarti itu sempat simaksi nggak sih? Sempat ngurus simaksi nggak? Nah ntar gue perjelas ini dampaknya. Gue nggak melakukan registrasi. Oke. Nah gue disuruh, dia sambil lari nyamperin, kan gue udah sama Ale ini berdua, dia lari dari belakang nyusul ke kiri. Jadi masuk ke jalur pendakian. Dia tuh udah masuk ke hutan gitu. Masuk ke jalur pendakian 10 langkah lah, agak ke dalam gitu. Ya udah gue ngikutin dia masuk. Ya berhenti di situ, berhenti dulu, saya ngisi air dulu kata dia. Ya udah dia turun tuh di pertigaan itu, ada jalur air buat ngambil air buat stok. Dia turun sendiri, dia ngisi air. Udah kita melakukan perjalanan buat naik ke Gunung Gede. Singkat cerita 2 jam perjalanan nih si Ale ngedrop. Jadi di jalur Salabintana itu pada saat itu lembab. Dia tuh lembab kayak becek-becek gitu, walaupun nggak hujan gitu, tapi dia becek dia karena jalurnya lembab, dan bisa dibilang memang surganya pacet di situ. Itu banyak banget pacet. Nah kita 2 jam perjalanan nih si Ale berhenti. Om berhenti dulu gitu. Kayaknya sepatu saya basah. Jadi kata Ale ini basahnya karena yang kontur lembab itu. Ternyata bukan, pas Ale buka sepatu, buka kaos kaki, itu kaos kaki yang putih berubah kayak coklat kemerah-merahan gitu. Dia kena alang-alang yang tajam. Dia nendang alang-alang, ininya sobek nih, pergelangan kakinya. Iya sobek, ngeluarin darah banyak. Nah jadi dia pikir tuh basahnya karena kontur yang lembab itu, ternyata darah dia udah penuh tuh satu kaos kaki. Itu dia ngedrop karena banyak ngeluarin darah si Ale. Ya udah, karena kita panik nih karena darahnya nggak berhenti, disiram pakai air spiritus. Ini bukan ngajarin juga ya, cuman langkah awal yang coba-coba sebenarnya. Jadi disiram, perihnya luar biasa gitu kan, karena lukanya masih kebuka gini, disiram spiritus. Tapi memang darahnya berhenti. Di saat itu darahnya berhenti, nggak lama disiram darahnya berhenti. Cuma kita pun panik melihatnya. Nah gue buka kaos kutang tuh buat nutupin dia, buat nutupin lukanya. Gue buka kaos kutang, gue ikat kaos kutang gue buat nutupin lukanya si Ale. Udah tuh darahnya udah berhenti, kita lanjut perjalanan. Itu udah mulai speednya udah mulai lambat tuh karena satu ngedrop. Jalan, singkat cerita nih, sebelum pos 3 Ciltik. Sebelum pos 3 Ciltik, pos 3 kan pos Ciltik tuh. Nah sebelum 20 menit kurang lebih sebelum sampai pos 3 itu ada jalan yang
nanjak terus landai. Oh, iya. Nah kita break di situ. Ini si Ale udah ngedrop parah, mungkin karena banyak ngeluarin darah ya. Si Ale bilang, ini kayaknya saya udah nggak kuat banget. Jadi, nah si Om Rudi itu mikirnya nih oleh karena ngeluar darah kan, ngajakin sempet pengen turun. Kita balik aja lah, balik kanan gitu. Itu udah sore. Itu udah kisaran jam 4-an lah, jam 4 sore, sekitar habis asar lah. Itu udah kabut, udah karena di Salabinara itu rimbun, jadi pohonnya tuh sampai atas tuh gitu pohon mulu, nggak ada apa namanya kalau udah nggak ada pohon apa namanya batas apa vegetasi ya, iya udah nggak ada batas vegetasinya dia, jadi di trek itu rindang semua. Nah kita berhenti itu jam 4 pun udah gelap, tambah kabut, mendung, sore dan rimbun ya udah gelap di situ. Nah Om Rudi ini senior gue bilangin udah kita kayaknya balik kanan aja lah, karena panik ngeliat si Ale ini karena dia bawa 2 orang baru nih. Ya udah terus si Ale ditanya nih, Le, ente gimana, mau ngelanjut nggak, kita balik kanan aja kata senior. Terus si Ale bilang mungkin ambisi gue sama Ale ini sama ya, karena nggak mau ketinggalan cerita di rumah. Masa ntar gue nyeritain di rumah begini doang nih, nggak sampai puncak, karena yang diceritain enaknya mulu kan yang gue tahu. Ya kan, gue jadi berambisi itu. Jadi si Ale nih udah nggak apa-apa Om, butuh istirahat aja, ntar lanjut lagi gitu. Kebetulan di situ air habis, itu air udah nggak ada, stok air udah habis. Nah si Ale tidur nih, gue diajarin sama senior gue kalau kondisi capek jantung lagi berdebar tuh jangan dibawa tidur. Jadi nantilah, entar-entaran gitu. Tapi si Ale ini tidur, gue pukul-pukulin kan pipinya, Le bangun Le. Dia nggak mau bangun juga. Terus Ale ngomong, pas bangun Ale ngomong, gue aus. Itu udah pucat, udah parah lah kondisinya bisa dibilang. Nah si Om Rudi ini panik. Kalau gue sih masih biasa karena gue belum pernah naik gunung, jadi gue pikir sakit aja gitu kan. Nah si Om Rudi ini panik, naruh keril, dia bilang ente berdua tunggu di sini. Dia lari ke atas sendiri bawa botol kosong, saya nyari air. Nah gue kan di situ nggak tahu sejauh mana dia nyari air, gue bakalan ditinggal sama temen gue yang lagi ngedrop. Terus gue ya mau nggak mau, ya dia yang senior, dia yang masih seger gitu, masih fisiknya masih bagus. Ya udah dia lari, gue ditinggal berdua sama si Ale. Gue yang dapat mindset ini orang nggak boleh tidur karena jantungnya lagi berdebar. Ya gue berusaha bangunin. Gue kondisi udah berdua nih, di kondisi sore gelap. Gue bangun, Le, bangun Le, tolong jangan tidur Le. Pak kuatin dulu lah. Terus Ale udah nggak ngasih respon apa tuh, dia tetap tidur, pucat. Nah terus gua nih inisiatif nih ngasih pertolongan pertama menurut gua. Keril yang tadi ditaruh sama senior gua buka. Nah itu ada mie instan. Gua buka mie instan, kan ada minyaknya tuh, minyak mie instan. Gua buka, gua masukin ke mulutnya Oleh, minimal banget buat basahin tenggorokannya. Ternyata dia bangun, kesendak. Dia malah marah sama gua. Lu apa-apaan? Ini gua malah tambah seret, tambah panik gua. Wah, Le, gue nggak tahu. Yang penting gue pengen, niat gue nih, yang penting tenggorokan dia basah. Karena udah bener-bener kering, dehidrasi banget. Terus si Ale marah ke gue, lu apa-apaan sambil batuk tuh. Dia batuk nggak berhenti karena kesendak minyak mie instan itu. Gue malah panik, Le. Gue nggak ngerti. Gue berdebat lah di situ. Terus udah selesai berdebat, Om Rudi belum turun, yang habis ngambil air. Nah, Oleh nyenderan lagi tidur. Itu udah semakin sore tuh, semakin gelap. Nah, gue kan ngikut senderan, gue udah nggak ngerti lagi dah, udah gimana. Ntar gue takut ngambil tindakan yang gue nggak ngerti malah salah. Udah gue duduk aja, gue udah pasrah, dia mau tidur mau apa serah dah. Pokoknya gue nungguin senior gue turun, pokoknya intinya gitu. Gue senderan, nah gue lagi senderan, itu ada yang dari bawah, dari jalur yang tadi gue lewatin kan jalurnya begini nih. Naik terus landai. Nah gue di tempat landai. Nah ini nggak kelihatan yang di bawah ada orang apa enggak, nggak kelihatan karena kan landainya agak panjang gitu. 2 kali gue senang nih, gue nggak takut, posisi itu gue nggak takut karena gue senang ada orang. Gue bisa ngambil air, minta air gitu, gue bisa minta air. Gue tungguin 10 menit 15 menit nggak sampai gue bangun, gue ngelongok ke trek. Gue lihat gitu, emang itu jarak pandang kisaran 5 meter lah, nggak luas gitu, tapi seenggaknya suara itu deket banget.
Gue lihat nggak ada orang. Nah di situ baru gue sadar, gue iseng gitu. Bukan yang pertama gue seneng dengar suara itu, yang kedua gue baru sadar gue ini bukan orang gitu. Wah, gue makin amburadul dah, karena kondisi teman ngedrop sendiri. Kok udah 15 menit dia belum sampai-sampai, pas suaranya deket banget gitu, kayak 5 meteran. Cuman karena mungkin kehalang kabut gitu kan, gue pikir kehalang kabut jadi agak nggak kelihatan, ntar bakalan nyampe nih. Ternyata sampai 15 menit nggak sampai, kan nggak mungkin. Udah, gue udah panik, gue coba bangunin Oleh nggak, tetap nggak bangun. Nah, gue udah lagi kondisi pasrah, ada panggilan dari atas. Nah, Om Rudi itu manggil gue. Jadi kayak suara kena angin gitu. Nah, gue panggilin, Om, Ale gimana? Kata dia gitu. Ale masih tidur. Udah, nah gue di sini miss nih antara gue yang kesana atau dia yang turun, karena gue nggak ngerti kan. Maksudnya maunya dia gimana manggil gue gitu. Ternyata gue bodo amat, maksudnya biar lu aja yang kemari. Gue nggak mau nyamperin ke sana karena gue nggak mau ninggal Oleh yang lagi sakit. Udah, gue ngambil keputusan, gue tunggu sini aja. Itu suara udah hilang karena gue udah manggil lagi, Om, nggak ada. Itu kedengarannya karena kebawa angin aja, nggak jelas gitu. Komunikasinya juga susah. Makanya gue ambil keputusan, gue tetap di sini. Gue nggak mau gerabak-gerubuk maranin gitu. Tapi suaranya ntar kencang, ntar pelan. Udah nggak lama dia sampai tuh, turun, lari. Ini minum. Ternyata deket. Ternyata cuman ya dikit lagi pos 3 itu Ciletik. Ternyata udah deket gitu. Tapi itu serasa jauh banget. Suara itu jauh banget. Ya udah, dia ngasih minum, Ale dibangunin, dipaksa minum tuh, udah minum udah lumayan lah. Kita kerokan dulu, mungkin masuk angin, Ale dikerok gitu. Waktu saat itu emang kita nggak punya pelajaran medis apa-apa, banyak gitu. Nggak banyak punya pelajaran medis. Jadi ya kita pikir masuk angin nih, kerokin gitu. Kerokin segala macam, kita lama. Hingga akhirnya kita ketemu maghrib. Jadi gelap udah gelap. Gelap karena malam gitu, maksudnya udah perubahan cuaca lah dari siang ke gelap. Udah, Om Rudi bilang kita lanjut naik, kita masang tenda di pos tempat saya ngambil air, kata dia gitu. Jadi di pos Ciletik itu ada air, ada mata air gitu. Udah, kita jalan pelan-pelan sampai pos Ciletik. Nah di pos Ciletik itu kita nggak tahu tuh medan di situ luasnya sebesar apa, terus sekelilingnya tuh apa, kita nggak tahu. Pokoknya itu gelap. Kita masang tenda di situ. Itu kondisi malam udah gelap gitu. Jadi kita masang buat naruh si Ale ini. Kita masang tenda udah jadi. Om Rudi masak, kita makan segala macam, rokok kan. Masuklah kita ke tenda tidur. Itu kisaran jam 7 lah, jam 7-an kita masuk, kita pada tidur nih. Jadi dari situ gue kayak gimana ya, nanjak pertama kayak rasanya begini naik gunung gitu. Enggak, ekspektasinya kan begini gitu, tapi realitanya begini. Ekspektasinya kayaknya mantep banget dari cerita teman-teman nih. Nggak sesuai, di sini sepi sendiri, nggak ketemu pendaki. Gua nggak lama gue ketiduran nih. Jadi abis menghayal penyesalan, gue ketiduran. Bertiga tidur semua tuh. Nah terus gue mendusin, gue pengen buang air kecil. Gue ngeliat di HP tuh, HP gue masih yang layarnya biru tuh waktu itu. Iya, layarnya biru. Gue liat HP, ya Allah, baru jam 9. Perasaan gue udah lama banget ini. Kalau di rumah jam 9 ramenya kayak apa kan, kalau di Jakarta gitu. Di sana jam 9 kayak gini nih, masih lama banget siang. Gue panik, gue ketakutan. Gue kan pengen ngencing nih. Gue bawa senter 1, headlamp. Bukan headlamp, itu dulu senter biasa yang dipakai bapak-bapak buat ronda tuh. Taruh di atas tenda, diikat, terus dimatiin. Ya udah, kita tidur. Nah gue nyalain, gue bangunin si senior gue ini. Om bangun om, anterin saya ngencing. Udah, kencingnya di depan tenda, kata dia gitu kan. Keluarin aja dari dalam tenda ngencingnya, kata dia gitu kan. Gue ya nggak nyaman lah. Kata gue, kok begini sih, di gunung begini gitu. Kita mau ngencingnya nggak dianterin, mungkin udah pada capek kali ya. Gue bangunin Ale, bangun Le, anterin gue kencing. Nah si Ale ngomong, udah gue liatin dari sini. Jadi bangun, dia duduk, temen, ayo gue liatin dulu kencing. Gitu, udah. Ya karena gue tau dia nggak tidur kan. Gue buka tenda, gue keluar, gue ke kiri tenda. Gue kan nggak tahu nih sekeliling tenda itu apa. Yang gue dengar tuh suara sebelah kanan tuh air, suara kericik-kericikan air. Jadi gue ngambil ke kiri biar gue nggak buang air kecil di air gitu kan. Gue keluar tenda, gue ke arah kiri.
Itu gue kencing deket bawah tenda. Jadi tidurnya begini nih, gue, senior gue, Ale. Nah kalau gue keluar tenda ke kiri itu, gue di samping Ale sebenarnya, cuma kalengin tenda doang. Gue kencing bener-bener di samping dia sebenarnya. Gue nggak mau jauh-jauh juga karena gue nggak tahu tuh, nggak ngerti situasi sekitar. Udah gue kencing, pas lagi gue kencing, gue ngeliat nenek-nenek rambutnya acak-acakan, diikat tapi ikat asal-asalan gitu. Pakai bra nenek-nenek, pakai kain. Kisaran 5 meter lah, 5 meter depan gue. Yang gue rasain pertama, gue nggak takut. Karena gue baru naik gunung, ini warga gitu ya. Gue malu, gimana sih kita mau buang air kecil, terus ada orang ngeliatin kita. Jadi kita malu gitu. Yang terlintas pertama tuh itu. Aduh, ada orang lagi. Tutup lagi, gue pindah ke kanan. Nah di kanan ini gue baru sadar. Gue tadi jalannya segini parahnya, kok nenek-nenek nyampe sini ya? Di dalam hati. Nggak wajar ini ya, gue nggak jadi, gue udah setengah perjalanan buang air kecil gue tutup lagi, gue masuk ke dalam tenda. Nah si Ale ternyata udah tidur. Jadi dia nggak nemenin gue, dia cuma bohong-bohongin dong, bangun, duduk, ayo dulu gue tungguin dulu, ayo buang air kecil gitu. Ternyata dia tidur lagi. Udah gue masuk ke dalam hati gue, aduh, gue tinggalin, nggak pada solid banget teman gitu kan. Udah gue paksain buat tidur, walaupun pikiran gue udah kemana-mana tuh, gue paksain buat tidur. Nah sampainya gue ketiduran di situ. Nah inti di cerita ini sebenarnya ceritanya si Ale. Pas gue tidur, ini si Ale bangun ngelihat pintu tenda terbuka. Yang dia pikir tuh kebuka karena gue habis kencing tadi, nggak gue tutup. Ternyata bukan, dia kebangun karena di luar rame. Jadi dia nggak iseng karena di luar tuh rame banget orang. Itu benar-benar kayak di pasar. Dia lihat dari pintu tenda terbuka tuh ada yang pakai lepis, ada yang apa sih, di aktivitas di luar tuh sama kayak di rumah. Dia lihat, nah dia bangun. Pas dia mau berjelas pintu tenda gitulah, mau ngeliat di depan ramenya karena apa gitu. Ada cewek pakai baju merah, baju dress gitu, lihat baju langsung masuk ke dalam tenda nuntun Ale. Ngasih tangan, nuntun buat ngajak dia keluar. Diajak tuh Ale keluar, merinding gua. Ajak Ale keluar, di depan pintu tenda ada kakek-kakek setelan petani, jangan bawa dia. Nah si cewek ini kayaknya nurut sama kaki itu, jadi nggak maksa buat tetap keluar, ngikutin, jangan bawa dia. Udah dianterin lagi Ale masuk, ditaruh di tempat Ale pertama tadi duduk, dicium keningnya. Sama cewek itu. Jadi cewek itu mau bawa Ale, di depan pintu tenda ada aki-aki yang ngelarang cewek itu jangan bawa dia. Yang dimasukin lagi, dianterin lagi ke dalam tenda si Ale ini, dan dicium keningnya, terus cewek itu pergi. Pas di situ Ale kan bingung nih karena rame-rame gitu, udah rame dia tutup tenda. Jadi kita malu lah kalau di luar rame, kita tidur tapi terbuka gitu kan. Dia nggak punya mindset apa-apa. Karena kosong aja maksudnya ya, karena di gunung tuh ternyata begini gitu, karena kita belum punya pengalaman naik gunung. Ternyata memang di gunung kayak gini, mungkin pas malam ada aktivitas. Udah dia tutup lagi, dia tidur lagi. Nah, ketemu pagi nih, gua masak lah sama Om Rudi ini, si Ale masih tidur. Gua masak, nggak lama udah setengah mau matang masakan, si Ale keluar. Diceritain yang kejadian dia semalam. Om, semalam di sini rame banget ya. Ale itu. Sampai gue tahu cerita ini tuh Ale cerita di situ. Malam rame banget ya. Ceritain sama Ale. Nah, si Om Rudi ini yang tahu ceritanya si Ale, itu masakan belum matang, dimatiin. Kita makan. Kita pulang hari ini juga. Langsung kayak gitu setelah dengar ceritanya si Ale itu tentang kejadian semalam. Udah dia suruh, udah Le, ente makan. Ente cuci muka di air yang ditunjuk tuh, karena dekat sama air tuh. Tunjuk, ente makan. Terus kita cabut. Gue nih disuruh gulung tenda. Dia nganuin makanan tuh, masukin ke piring segala macam, nyiapin lah. Pas gue lagi gulung tenda nih, gue sadar. Ternyata yang semalam gue lihat tuh 5 meter ke sana tuh jurang ternyata. Tempat nenek-nenek diri semalam itu ternyata nggak ada alas, nggak ada daratannya. Jadi semalam tuh nenek-nenek diri di situ melayang, tapi yang semalam gue lihat tuh kakinya jelas di tanah. Jadi kayak
orang yang mempunyai cahaya dari dalam tubuhnya gimana sih? Jadi Terang jelas sendiri iya gitu. terang gitu, dianya terang kayak ada cahaya dari dalam tubuhnya gitu. Kayak gitu, jadi kakinya napak tanah, jelas segala macam. Ya, semalam malam itu gue pikir ya manusia. Nah pas siang gue lihat ternyata itu dari tenda gue ke sana cuma 2 meter, ke sana jurang. Jadi kan gue kondisi malam gue nggak tahu. Gue nyampe gelap, masang tenda, ya udah gue nggak tahu kondisi sekitar. Nah pas gue lagi gulung tenda tuh, ternyata yang gue lihat semalam gue buang air kecil tuh, dia di jurang. Nah, gue di situ baru sadar, gue juga ngikut panik. Ya udah gue gulung lebih cepet lagi. Udah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Udah gue lanjut. Itu perjalanan gue nggak naik karena mutusin buat turun lewat jalur Putri. Jadi gue salah Bintana Barat tuh. Nyampe gue Surya Kencana Barat. Jadi gue lanjutin tuh kisaran jam 10 lah. Jam 10 pagi. Gue ngelanjutin perjalanan buat pulang. Jadi gue pulang lewat Surya Kencana. Jadi gue nggak naik ke Puncak Gede. Nah gue jalan sampai Surya Kencana nih. Nah gue kan ngasih informasi nih ke senior gue kan. Om ngelihat nggak binatang? Nah pas gue lagi nengok lagi ke binatang itu udah nggak ada. Nah jadi itu sosok benar-benar hilang tiba-tiba. Itu yang kalau lu tahu di Surken luasnya kayak apa, itu binatang lari masih kelihatan cuman berapa detik. Itu udah nggak ada pas gue nengok lagi ngeliat binatang itu nggak. Dia sebenarnya dia tahu, dan riwayat senior gue ini sekarang pun dia jadi kayak supranatural gitu sih. Dia emang orang yang peka, makanya ketika diajak diceritain semalam si Ale ngeliat rame-rame di sini pun dia langsung ajakin turun. Mungkin dia ngeliat hawa-hawa kita yang kita nggak ngerti lah. Ya udah di situ dia bilang udah nggak apa-apa, di sini memang kayak gitu, banyak binatang-binatang kata dia gitu. Cuma jangan diajak interaksi. Kalau apapun binatang walaupun burung, jangan itu burung kita, karena cakep banget burung kita kejar gitu. Gue di warning lah di situ. Udah jangan kayak gitu, udah liatin aja, kalau emang dia ada itu biarin, jangan diajak interaksi gitu. Ya udah gue lupain tuh suges-suges ke binatang itu, gue jalan terus sampai ke Putri. Nah singkat cerita sampailah gue di bawah nih. Di Putri perjalanan turun tuh gue aman-aman aja, nggak ketemu masalah apa-apa. Nah sampailah gue di base camp Putri, gue stop lagi mau sedekat-dekat mau base camp tuh, di tempat kita ngambil air tuh kalau Jalur Putri ya kan, habis base camp kan tempat ngambil air tuh kayak parit gitu ya. Di situ gue ditahan lagi, nanti di sana satu-satu lagi ya. Jadi gue nggak boleh di depan base camp, nggak boleh nih, nggak boleh bertiga jalan. Jadi gue harus satu-satu. Gue lagi disuruh nih, cuma gue nggak mau pas saat itu. Gue nyuruh si Ale, lu aja duluan. Udah Ale lari ngelewatin pos aman, gue lari ngelewatin pos aman. Nah sampai akhirnya senior gue ini udah aman, kita turun kita balik. Nah ini cerita ini berlanjut sampai rumah sebenarnya. Nah pas ketika di rumah, gue kan setiap malam Jumat itu kayak ada acara majelis taklim. Jadi pulang naik gunung itu gue kayak gimana ya, gue kayak kapok gitu lah. Gue nggak nongkrong tuh. Gue pulang hari Senin sampai malam Jumat gue nggak nongkrong kecuali malam Jumat itu karena pengajian kan. Gue nggak nongkrong, jadi gue nggak dapat informasi tongkrongan lah bahasanya, karena kaki gue tuh betis gue udah sakit, dipegang aja sakit, paha segala macam gitu. Gue nggak nongkrong. Nah gue ketemulah sama anak-anak yang satu perjalanan gue nih di malam Jumat itu. Nah si Ale cerita, nanya ke Pak Ustadz, saya lagi naik gunung kemarin, ceritanya begini gini. Nah ternyata di sini jawaban dari ceritanya Ale. Karena Ale juga cerita detail sampai gue bisa nyeritain ini, karena Ale di situ cerita detail tuh ke Pak Ustadz itu. Kata Pak Ustadz, bagus ente buru-buru pulang. Itu ente ada di pasar goib. Kata Pak Ustadz, kalau sampai ente diajak sama tuh perempuan, ente masuk ke dimensinya dia. Dan kalau emang ente hilang, jasad ente itu susah ditemuin karena masuk ke dimensi lain dimensi gitu. Wah di situ gue baru, waduh ternyata. Dan gue penasaran sama kakek-kakek yang ngelarang tuh cewek. Nah pas gue tanya sama Ustadz gitu, gue kan panik tuh bertiga, maksudnya ternyata itu gitu. Kalau sampai kita ngikutin itu si Ale hilang dan jasadnya susah ditemuin gitu. Nah sampai sekarang pun gue sama Ale nih kalau naik ke Gunung Gede sampai sekarang nih di 2021 ini, sampai kalau gue kesana gue tuh pengen minimal banget di dalam mimpi lah. Gue ketemu sama kakek-kakek itu buat ngucapin terima kasih gitu. Karena kalau nggak ada kakek itu gimana gitu. Dia sampai ngelarang tuh cewek yang mau bawa Ale gitu, jangan dibawa dia.
Nah gue sampai sekarang pun suka ngobrol sama Alek kalau gue gede gitu ya. Maksudnya gue nggak pengen ditemuin, minimal dalam mimpi lah gue mau berterima kasih gitu. Kalau kita kan Muslim bisa kirimin Fatihah gitu buat kakek-kakek itu. Ya udah, singkat cerita, gue nanya lagi nih yang di kantong gue, yang gue suruh bikin kertas. Nah di sini ternyata kalau gue hilang, mayat gue bisa dibawa pulang dengan kertas identitas ini. Jadi ini gue naik pendakian liar. Itu pun pas nyampe Pos Putri, gue ngeliat plang gunung lagi observasi. Jadi gunung tutup selama 3 hari, berarti gue di atas cuman gue doang bertiga. Nggak ada pendaki-pendaki lain, itu gue perjalanan naik sampai turun nggak ketemu pendaki. Karena gunung tutup, gue naik, bisa dibilang gue naik ilegal. Jadi gue liar, itu jadi contoh juga buat teman-teman semuanya. Ini perjalanan gue di 2007 yang memang kondisi seperti itu, sedangkan gue diajak gitu. Ya udah, ternyata kertas yang gue bikin itu buat udah perperan gue nih bertiga, diajak senior gue itu, emang senior ini ada barbar. Perperan gitu, kalau kita nggak punya KTP, kalau kita ngapa-ngapa di gunung, yang penting jasad kita dibawa pulang. Dia bilang di situ. Waduh, kita kalau di awal udah ceritain mungkin kita nggak jadi berangkat. Sampai segitunya ternyata bahaya di gunung gitu. Ya udah, apa itu aja sih ceritanya. Ceritanya guys, gue masih merinding, tapi gue mau nurunin gue dulu. Gue masih ada di Gunung Gede. Oke bang, gue lanjut ke nanya-nanya kali ya, lebih ke nanya-nanya sama lo. Pas lo naik ke Gede itu, apa namanya, emang di pos Simaksinya emang gak ada orang sama sekali, makanya lo kabur gitu? Sampai sekarang pun jalur Salabintana itu memang sepi. Bisa dibilang boleh, ini informasi yang gue dapat terakhir ya. Gue punya kenalan di Cibodas, gue pengen lewat situ lagi. Ternyata nggak boleh, nggak dibuka untuk umum sekarang. Jadi hanya untuk yang udah pernah lewat situ dan punya kenalan orang situ baru dikasih. Tapi pas lu di pos Simaksinya itu kan lu kan pasti dibilang tuh lari-lari gitu kan? Itu ada orang? Nggak ada. Nggak ada kan? Dan sekarang di tahun ini aja sepi. Kenapa di 2007 itu rame? Kan nggak mungkin, lebih sepi lagi pastinya. Jadi pertanyaan gue, kenapa pas lu emang di sepi itu lu lari gitu? Karena bukan ilegal, biar nggak ketemu sama orang base camp. Iya, maksudnya kata lu di base camp nggak ada orang kan? Nggak ada orang. Gue ngeri dia keluar. Jadi ngeri dia pas lagi dia keluar kita lewat. Gue pikir ada kayak cerita lain dari base camp, kenapa harus atau di pos atau rumah salah satu situ. Karena pokoknya lewat situ harus lari gitu. Enggak, jadi gue tuh lari tuh biar nggak ketangkap sama pihak base camp. Ya. Karena kalau kita jalan bertiga kan pasti ada komunikasi nih, kedengaran mancing orang yang di dalam buat keluar. Kalau sendiri kan paling ya lebih sedikit lah interaksi di luar gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jangan dicontoh. Iya, memang nggak boleh dicontoh. Ini perjalanan yang itu gue alamin gitu. Dan sekarang pun gue nggak pernah kayak gitu lagi. Sebelum naik di warning apa sama seniornya? Nggak ada warning sama sekali? Di warning sih cuman lebih ke semangat, namanya kita pertama nih. Di warningnya cuman gini, ntar di atas ada warteg, jangan interaksi sama binatang, siapapun yang manggil di belakang jangan di respon gitu. Cuman itu kayak gitu aja. Jadi kayak yang bisa dibilang emang udah usia gitu, maksudnya senior jauh di atas gua nih. Jadi banyak pitu-pitu orang tua lah. Jadi banyak yang kayak orang tua di rumah aja bilangin kalau di gunung tuh begini, sama kayak warningnya seperti itu aja. Terus pas apa namanya, sempat nyeritain nggak sih ke ustadznya juga tuh yang kan sempat ngaji kan, yang lo ngalamin di apa di sama di pas ditongolin nenek-nenek, cerita juga? Kalau itu sih nggak kita ceritain, cuman kita cerita bertiga aja nih. Kelar ngaji, udah kita ngopi-ngopi nongkrong gitu, cerita, oh kemarin saya ketemu ini. Udah om itu mungkin dia lebih ngerti ya, karena dia spiritual mungkin ya, dia lebih ngerti, dia yang tahu. Ada penjelasan lebih lanjutnya nggak? Maksudnya kayak nggak ada, cuman ini tuh nenek-nenek ini sini gitu-gitu? Nggak ada. Gue pertama nenek-nenek itu dia bilang ya emang di gunung kayak gitu, katanya banyak penunggunya gitu. Cuman ya gue nggak ngerti, pada saat pertama pun gue nggak isengnya pas gue pindah tuh, pas nyadar baru gue iseng.
Itu aja sih. Gitu. Kan ngerasa tuh kalau campnya itu bekas pasar goib nih kata si Ale, itu ada kayak sisa-sisa yang menunjukkan emang bener semalam itu ada aktivitas nggak sih gitu? Nah, gue juga pas banget ditanya itu. Pas siang tuh banyak gantungan celana. Mungkin pendaki kali ya. Di atas pohon tuh banyak kayak celana dalam, celana lepis gitu digantung di pohon-pohon kayak Masih ada? Masih ada tuh pas siang. Ya celana udah kumuh sih, bukan celana baru-baru dipakai, cuma celana udah kayak pendaki ngelemparin celana yang udah nggak pakai gitu. Cuman banyak itu di atas pohon-pohon itu nyangkut. Itu aja sih yang di kondisi siang tuh kita lihat itu aja. Tapi yang berarti cuma sisa itu aja. Iya. Tapi kayak sampah atau ada sayur? Nggak ada, cuman kita ngeliat ya begitu sih, mungkin kayak emang nyata pendaki kali ya pada ngelemparin celana di situ. Cuman yang buat yang pas kondisi siang tuh itu aja, karena kita kan sampai malam nggak tahu sekelilingnya seperti apa. Untuk yang apa namanya Om siapa? Om Rudi. Om Rudinya sendiri pun kayak ngalamin apa gitu, diceritain ke kalian nggak? Pas akhir-akhir ini sih kita kan suka nongkrong nih, ketemu yang dia udah jadi profesinya sekarang gitu. Suka tawa dia, kayak menyimpan sesuatu gitu, kayak banyak yang dia rasain di pendakian saat itu. Cuman dia nggak gubris, dia bagus sih, pasti selamat gitu aja sih. Gitu sih. Oke bang, one more time terakhir pertanyaan gue. Bukan pertanyaan sih, lu ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman di rumah dari pendakian lo atau dari kisah lo? Ya pesannya sih buat semua, khususnya pendaki gunung ya, jangan pernah lah mendaki ilegal. Lebih baik kita ngedaki nyaman. Jadi ya nyaman, intinya kenyamanan dulu, jadi semuanya ngikut kalau kita nyaman. Di posisi saat itu gue nggak nyaman sama sekali gitu, sampai gue pun kapok gitu kalau naik dengan kondisi seperti itu lagi. Jadi gue nggak mau, dan untuk alhamdulillahnya di Gunung Gede ini gue banyak kenalan, relasi arah-arah sana. Jadi gue sekarang lebih atur simaksi dulu gitu ya buat sekarang. Jadi buat teman-teman juga jangan pernah ngedaki secara ilegal lah, intinya itu aja. Tapi udah naik lagi belum sih bang? Gue tuh ke Gede hampir kayak rutinitas. Waduh. Tahun sekali. Oh sekarang. Jadi gue punya apa ya? Ya bisa dibilang berkesan banget tuh Gunung Gede. Gue hampir setiap tahun gue punya acara sama Ale ini kesana setiap tahun. Oh tapi masih belum ketemu sama si kakek itu? Belum, makanya sampai sekarang tuh gue suka ngomong berdua Ale, kalau mau berangkat ke sana gitu, semoga kita ketemu nih. Minimal banget dalam mimpi. Gue ketemu takut, gue kalau ketemu lagi gue nggak berani. Minimal banget dalam mimpi gitu, karena di rumah dia nih, kita numpang tidur lagi, minimal banget. Nah ketika mimpi itu kita mau ngomong terima kasih, itu aja sih sebenarnya. Tapi di perjalanan sempat ngomong kayak, kan lu kan rutin nih katanya, kayak di pas lu naik ke sana tuh kayak siapapun terima kasih yang pernah nolongin saya di 2000. Iya kayak gitu sih. Ya emang kita tuh sekarang sejak kejadian itu kita lebih menjaga tata krama ya, etika segala macam. Kita berdoa, kita kirimin doa dulu, namanya kita bertamu, kita tawasul dulu. Jadi tawasul buat sohibul wilayah aja, kita rangkup semua yang ada di gunung itu gitu. Itu aja sih. Oke, mantap. Oke guys, tadi cerita dari Bang Ibnu, gila keren banget, mantep banget, pelajarannya juga bisa banyak banget yang diambil. Gue minta buat teman-teman semua tolong ambil pelajarannya yang baik-baik dari ceritanya Bang Ibnu, buang yang buruk-buruk, jadilah smart netizen. Gue juga mau ngingetin buat teman-teman yang punya cerita pendakian atau urban legend lainnya, boleh banget DM Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah ini. Oke, gue sama Bang Ibnu, Bang thank you banget. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.